Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang cara menggunakan tes standar dan melaporkan laporan uji standar. Saya sendiri Devi Putri NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen dan perbedaan antara uji referensi normal dan uji referensi kriteria. Baik, kita ingatkan kembali bahwasannya asesmen merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang anak, baik yang menyangkut program pembelajaran, kurikulum, dan kebijakan sekolah. Tujuan asesmen tersebut yaitu guru dapat mengetahui seberapa jauh pencapaian anak dalam tingkat kompetensinya. Guru juga dapat memberikan umpan balik kepada anak, dan guru juga dapat menginformasikan kepada orang tua bahwasannya bagaimana keaktifan anak di dalam sekolah. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara uji referensi normal dan uji referensi kriteria. Untuk uji referensi normal, guru menyediakan informasi tentang bagaimana kinerja seorang individu dibandingkan dengan kinerja orang lain atau temannya. Jadi di sini guru hanya menyediakan pembelajaran yang cocok untuk menstimulus anak dan hanya melihatnya saja. Sedangkan uji referensi kriteria yaitu memberikan informasi tentang bagaimana individu tersebut melakukan seberapa standar atau tujuannya yang dicapai oleh anak. Jadi di sini guru juga ikut serta melakukan kegiatan apa yang sudah diberikan guru kepada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayuningsari, NIM 101. Nah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan uji referensi normal dan uji referensi kriteria. Nah, yang pertama yaitu penggunaan uji referensi normal dengan anak prasekolah. Nilai uji referensi normal digunakan untuk mengukur presentasi seorang individu dalam kelompok yang ditunjuk. Norma bukan merupakan standar yang harus dicapai. Mereka adalah deskripsi numerik dari kinerja tes setiap kelompok. Ukuran kecerdasan seperti Preschool Share and skala intelijensi utama adalah instrumen dan referensi normal yang memungkinkan penguji untuk membedakan pengetahuan dari siswa yang melakukan tes. Uji pengetahuan untuk anak usia dini ini mungkin bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelas untuk anak-anak dengan ketidakmampuan dalam belajar, serta memenuhi syarat bagi anak-anak dalam program bakat prasekolah. Yang kedua yaitu penggunaan uji referensi normal dengan anak usia sekolah. Setelah anak-anak memasuki sekolah dasar, tes presentasi merupakan tes yang paling sering diberikan untuk referensi normal. Tes presentasi dikembangkan secara lokal, serta negara dan tes nasional dapat digunakan untuk mengukur, menganalisis secara individual, serta kinerja kelompok yang dihasilkan dari program pendidikan. Hasil uji referensi normal ini digunakan untuk perbandingan yang lebih umum dari hasil tes kelompok. Salah satu kegunaan dari tes ini yaitu untuk menilai tingkat pencapaian dalam bidang studi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penggunaan uji referensi kriteria dengan anak usia prasekolah. Nilai uji referensi kriteria ini digunakan untuk mendeskripsikan kinerja seorang individu pada tujuan yang tertentu. Pengukuran referensi kriteria de-emphasize memiliki perbedaan antara kinerja setiap individu. Lebih tepatnya mereka menunjukkan apakah seorang individu tersebut telah menguasai tujuan yang telah diuji. Banyak penyaringan yang dikembangkan
sebagai hasil dari hukum publik setiap individu dengan disabilitas. Hal ini membutuhkan anak-anak disabilitas yang ditempatkan di lingkungan yang paling tidak membatasi. Bisa jadi ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Meisels, perkembangan penyaringan pendidikan awal adalah rancangan prosedur penilaian singkat untuk mengidentifikasi anak. Secara resiko, kemungkinan masalah pembelajaran atau kondisi cacat harus melanjutkan ke level diagnosa penilaian yang lebih intensif lagi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penggunaan uji referensi kriteria dengan anak usia sekolah. Ketika anak memiliki masalah perkembangan yang telah diselidiki lebih lanjut, seperti prosedur penyaringan, evaluasi, diagnosis yang sangat diperlukan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak, dan yang paling utama menyarankan strategi untuk bersiap. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penggunaan uji referensi kriteria dengan anak usia prasekolah. Nilai uji referensi kriteria ini digunakan untuk mendeskripsikan kinerja seorang individu pada tujuan yang tertentu. Pengukuran referensi kriteria de-emphasize memiliki perbedaan antara kinerja setiap individu. Lebih tepatnya mereka menunjukkan apakah seorang individu tersebut telah menguasai tujuan yang telah diuji. Banyak penyaringan yang dikembangkan sebagai hasil dari hukum publik setiap individu dengan disabilitas. Hal ini membutuhkan anak-anak disabilitas yang ditempatkan di lingkungan yang paling tidak membatasi. Bisa jadi ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Meisels, perkembangan penyaringan pendidikan awal adalah rancangan prosedur penilaian singkat untuk mengidentifikasi anak. Secara resiko, kemungkinan masalah pembelajaran atau kondisi cacat harus melanjutkan ke level diagnosa penilaian yang lebih intensif lagi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penggunaan uji referensi kriteria dengan anak usia sekolah. Ketika anak memiliki masalah perkembangan yang telah diselidiki lebih lanjut, seperti prosedur penyaringan, evaluasi, diagnosis yang sangat diperlukan. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak, dan yang paling utama menyarankan strategi untuk bersiap. Didik harus bisa menggunakan dan mengajarkan pada anak usia dini bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia itu sendiri adalah cara termudah kita dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Terima kasih. Baik, saya Deviani Matulail, NIM 112 akan menjelaskan tentang interpretasi uji skor. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai dari beberapa tes yang kita lakukan kepada anak, maka skor mentah tersebut harus diolah kembali untuk menjadi skor yang dapat melaporkan sebaik apa kinerja dari anak dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya yang mengikuti tes tersebut. Nah, untuk mengolah skor mental tersebut ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu kurva normal. Kurva normal merupakan distribusi normal ideal skor dari kelompok orang. Fisik dan psikologis terdistribusi dalam frekuensi poligon berbentuk lonceng.
dengan skor terbanyak berkerumun menuju pusat kurva. Yang selanjutnya yaitu ukuran ranking dan Steinin. Setelah tes standar, peringkat persentil dan Steinin dapat digunakan sebagai ukuran perbandingan antara sampel normal dan skor tes individu. Kita sudah mengerti bahwa persentase dari total distribusi skor diatur dalam setiap deviasi standar pada kurva normal, dengan persentase yang lebih kecil yang terletak di setiap deviasi saat kita menjauh dari rata-rata. Persentase ini juga dapat dipahami secara kumulatif. Yang selanjutnya skor Z dan skor T. Beberapa hasil tes standar dilaporkan dalam skor Z atau skor T karena memberikan cara sederhana untuk menemukan skor individual di sepanjang kurva normal. Skor Z dan skor T disebut skor standar karena skor tersebut melaporkan berapa banyak standar deviasi yang diubah skor mentah seseorang yang terletak di atas atau di bawah rata-rata pada kurva normal. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Aulia Rahmi. Pertanyaannya yaitu, apa saja tahapan uji referensi normal dan uji referensi kriteria, serta bagaimana jika salah satu tahapan tersebut terlewatkan, apakah uji referensi kedua tes tersebut dapat dikatakan valid? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Untuk uji referensi normal dan uji referensi kriteria ini, tahapannya mirip seperti kita menguji kemampuan anak. Misalkan pada kemampuan bahasa anak. Kemampuan anak kan pastinya berbeda-beda. Jadi guru di sini dapat menguji atau mengetes tingkat kemampuan anak. Untuk valid tidaknya kita tergantung dengan gurunya, apakah guru tersebut bisa menguji anak sesuai tujuannya atau tidak. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Imro'atus Sholihah. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh atau gambaran pada materi poin 2.4.2 yaitu tentang ukuran ranking dan Steinin disertai dengan penjelasan dari pemateri. Nah, di sini menurut kelompok kami, jadi ukuran ranking dan Steinin adalah cara untuk menetapkan penilaian kepada anggota suatu kelompok relatif terhadap semua anggota dalam kelompok itu. Steinin ini dapat digunakan untuk mengonversi skor tes apapun menjadi skor satu digit. Steinin juga mirip dengan distribusi normal. Anda dapat menganggap skor ini sebagai kurva lonceng. Steinin menyediakan cara yang bermanfaat untuk membandingkan persentase kumulatif dan peringkat persentil pada kurva normal. Orang dapat melihat presentasi skor yang didistribusikan di setiap Steinin dan memahami bagaimana peringkat persentil berkorelasi dengan distribusi keseluruhan. Dalam melaporkan skor tes kelompok, peringkat Steinin dari skor individu memberikan ukuran bagaimana individu tersebut memeringkat dalam kelompok pengambil. Seperti itu kira-kira jawaban kelompok kami. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. NIM 034. Mbak Intan bertanya, apakah uji referensi normal dan uji referensi kriteria dapat diterapkan pada peserta didik di Indonesia, mengingat latar belakang budaya, adat, kemampuan, serta kualitas sumber daya manusia setiap negara itu berbeda-beda kan. Nah, saya akan mencoba menjawabnya ya. Menurut saya, uji referensi normal itu sendiri pada anak prasekolah maupun sekolah itu digunakan untuk menilai prestasi individu dalam sebuah kelompok yang ditunjuk.
Uji referensi kriteria anak prasekolah dan sekolah ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses anak dalam mengerjakan sesuatu atau tugas yang diberikan oleh guru. Jadi menurut saya, anak yang dengan latar belakang sosial, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya yang berbeda-beda harus bisa menyesuaikan diri dengan anggota kelompok yang lain agar bisa terjalin hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lain sehingga kerjasamanya itu terbentuk dengan ideal. Mbak Intan juga menambahkan lagi, Mbak Intan menyimpulkan sehingga kesimpulannya bisa digunakan di Indonesia ya Mbak. Karena tes tersebut digunakan untuk menilai prestasi individu serta digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses anak dini mengerjakan sesuatu. Nah, saya mencoba menambahkan lagi. Mbak Intan, bisa-bisa saja menurut saya. Poin yang paling penting adalah di mana kita sebagai seorang pendidik